الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم قال رحمه الله إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم وأمرنا ألا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها على أحكام المقاييس وكفروا المتقدمين وأنكروا على الصحابة وردوا على الأئمة الراشدين فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. Nah, subhanallah, ini betul-betul menggambarkan kejadian yang terjadi. Jadi itu tadi semuanya yang beliau nukil sebelumnya itu kesepakatan umat, tidak ada yang milisi, tersebar, ternukil dari masa ke masa sampai datang orang-orang belakangan ini. Diambil riwayat fadarabuha bitashbih, ini kelompok musyabbihah. Datang lagi kelompok yang lain wa amidu ilal akhbari fa amilu fi daf'iha ila ahkamil maqayis. Ini kelompok al-mu'attilah. Ya, dan semua mereka ini wa kaffarul mutaqaddimin. Mereka mengafirkan para a'immah sebelumnya. Wa ankaru ala sahabati wat tabi'in wa raddu ala al-a'immatir rasyidin. Ya, jadi ini sebenarnya hakikat dari musibah ini. Dan orang-orang yang jenis seperti ini itu telah disepakati wajibnya untuk menghajar mereka, tidak bergaul dengan mereka. Dan ini yang disebut oleh penulis di sini dari konsekuensi menghajar ahlul bidah itu dari hal yang disepakati oleh as-salaf. Tidak ada silam pendapat di dalam menghajar ahlul bidah. Baik. Jadi ini tampak ya dari oleh penulis rahimahullah bahwa bidah-bidah yang baru muncul ini pertama itu enggak ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, dia adalah bid'ah. Tidak ada dari kalangan as-salaf yang berucap seperti itu. Iya. Kemudian yang ketiga, bahwa bidah-bidah seputar sifat-sifat ini akan membawa kepada berburuk sangka terhadap Allah, terhadap Rasulnya, dan terhadap para ulama, para as-salaf rahimahumullahu ta'ala. Nah, akibatnya fadallu wa adallu an sawa'is sabil. Itu akibatnya. Baik, terus ثم قال رحمه الله ثم ذكر المأثور عن ابن عباس وجوابه لنجدة الحروري. Ini Ibnu Abbas ini radhiyallahu ta'ala anhu yang disebutkan di sini dari riwayat Najdah al-Haruri. Ya, disebutkan teksnya atau tidak? Ya. Jadi Ibnu Abbas ini haditsnya di Sahih Muslim ya, terkait dengan jawaban Ibnu Abbas kepada Najdah siapa? Najdah al-Haruri. Jadi dia bertanya kepada Ibnu Abbas 5 pertanyaan, 5 hal. Oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu dijawab. Iya. Oleh Ibnu Abbas. Dan beliau menjawabnya, dia tahu ahlul bidah ini Najdah al-Haruri, namanya Khawarij. Bersamaan dengan itu dijawab oleh Ibnu Abbas karena khawatir dianggap menyembunyikan ilmu. Iya. Dan ini menunjukkan kepada kita bahwa ahlul bidah itu bukan artinya tidak diajari. Ahlul bidah itu bisa dikasih pengajaran, tapi terkait dengan ikhtilat, bergaul dan ta'amul secara umum itu ada fikih. Jadi jangan sampai dari kaidah memboikot ahlul bidah lalu dia tidak menegakkan sunnah dan tidak mengobati bid'ah itu dari sudut dia buat sadar ahlul bid'ah itu supaya sadar kembali kepada jalan yang lurus.
Iya. Karena itu tidak boleh seorang itu di dalam pembahasan memboikot ahlul bidah, dia berjalan sesuai dengan keinginannya sendiri tanpa ada fikih di dalam hal tersebut. Betul, asalnya seseorang itu kalau dari sudut pribadi asalnya salamatun nafs, dia jaga keselamatan dirinya dan jangan dia celakakan dirinya bergaul dengan ahlul bidah. Iya. Tetapi kalau di dalam perbuatannya itu mengakibatkan mafsadat-mafsadat yang lebih besar, maka itu tidak ada di dalam syariat. Merubah kemungkaran melahirkan apa? Kemungkaran lebih besar. Iya. Nah ini pembicaraannya kalau memang dia itu ahlul bidah. Itu ahlul bidah. Dan di masa sekarang ini kadang diketemukan dari sekelompok manusia itu pemikirannya adalah membid'ahkan ahli sunnah. Ahli sunnah tetapi mereka anggap itu ahlul bidah. Ya, kadang karena kesalahan tertentu yang dianggap salah, itu menurut anggapan dia juga salah. Dia boikot orang, tidak disalami, tidak dikunjungi, seperti ahlul bidah. Ya, itu keliru ya di dalam hal ini. Nah, terus. ثم قال رحمه الله ثم ذكر حديث الصورة وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا واختلاف الناس في تأويله. Ya, jadi ikhtilafun nas fi ta'wilihi, karena di dalam hadits surah ini, hadits surah itu maksudnya innallaha khalaqa adama ala surati. Sungguhnya Allah menciptakan Adam di atas surahnya. Itu haditsnya syah di riwayat Bukhari dan Muslim. Dan makna surah di situ itu apa takwilnya, itu yang disebut. Katanya beliau punya tulisan tentang hal tersebut. Yang jelas bahwa hadits surah itu hadits yang sahih dan kita itsbat terkait dengan surah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Hanya saja yang kadang samar terkait dengan domir innallaha khalaqa adama ala suratihi, hanya di situ kembali kemana? Kembali kemana? Dan yang dipegang oleh mayoritas ahli sunnah bahwa hanya di situ kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Itu yang ditunjukkan dari sudut bahasa dan dari sudut athar, karena itu syah dari beberapa orang sahabat menafsirkannya seperti itu. Dan itu memiliki hukum hadits marfu di dalam hal tersebut. Ya, dan dimaklumi ya, penetapan surah disandarkan kepada Allah. Kita sudah paham kaidahnya bahwa adanya ishtirak, kesamaan dalam sebagian hal tidak menunjukkan kesamaan pada segala perkara. Kadang sama di dalam penamaan, ya, penyebutan, tetapi pada hakikatnya berbeda. Pada hakikatnya berbeda. Dan ini sudah berulang kali. Dan secara khusus misalnya di Sahih Muslim dikatakan aqbalatil mar'atu fi surati syaitan wa adbarat wa idza adbarat fi surati syaitan. Kalau perempuan datang, dia datang dengan surah syaitan. Kalau dia pergi dengan surah syaitan. Ini hadits khusus datang di penjelasan sebagian perempuan yang melakukan sebagian dosa disifatkan seperti itu. Apakah artinya dikatakan surah syaitan datang jadi syaitan begitu berubah? Ya, tidak. Tapi ini penggambaran. Jadi penetapan surah itu tidak mesti menunjukkan penyamaan al-mithliyah. Ya, ada kadar ishtirak, kadar nyambungnya, ya, kadar mana yang bersyirikat, tetapi pada hakikatnya berbeda. Iya.